Halo Om Yosua. Halo Mianis. Apa kabar? Baik dong. Nah hari ini kita akan memuji dan muliakan Tuhan Om. Bersama teman-teman Aukis yang di rumah. Halo adik-adik. Halo adik-adik di rumah. Om Yohanes sama Om Yosua akan memulai ibadah Aukis. Tapi adik-adik yang di rumah ataupun di luar kota, kita berdoa dulu ya adik-adik. Tapi lipat tangannya, tutup matanya. Jangan lihat kanan kiri, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang dalam sorga, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari indah ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami boleh ada Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan, Aukis Tuhan. Berkati kami Tuhan, ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan, di rumah ataupun di luar kota Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Om Yosua percaya adik-adik di rumah happy untuk memuji Tuhan. Haleluya. Om Yohanes happy? Happy. Happy dong untuk memuji Tuhan. Kita happy. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Adik-adik semuanya siap? Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Semua adik-adik siap? Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya, yeay. Puji Tuhan. Haleluya adik-adik. Nyanyi sekali lagi ya. Kita nyanyi sayang disayang. Ayo adik-adik di rumah kita nyanyikan sayang-sayang disayang Tuhan. Kita pakai gerakan ya. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang ini adik-adik siapkan hati adik-adik untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Siapkan telinga, siapkan hati, siapkan pikiran untuk ditaburi, untuk mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari kita sembah Dia. Mari adik-adik kita memuji, muliakan Tuhan. Karena kami yakin percaya kalau kita ada itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau yang selalu ada bagi kami Tuhan. Engkau yang selalu ada bagi kehidupan kami Allah. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau, Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, Allah yang hebat, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku.
Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu, karena Yesus sudah lebih dulu, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Terima kasih Tuhan. Kami tahu, kami yakini Engkau yang terlebih dulu mencintai kehidupan kami Tuhan. Sehingga Engkau mengorbankan kehidupan-Mu ya Bapa, hanya untuk menyelamatkan kehidupan kami. Engkau yang tak berdosa rela menjadi dosa hanya untuk kami orang yang berdosa untuk diselamatkan. Kami bangga, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan siapkan hati kami Tuhan, tanah hati yang terbaik kami ya Tuhan, untuk ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Jamah setiap hati kami Tuhan, sebab Engkau Allah yang selalu menolong hidup kami. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Urapi Om dan Tante yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Yang doa permohonan kami Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Halo adik-adik dan teman-teman semua, baik AOKIS dan seluruh anak-anak di dunia ini. Ya, kita jumpa lagi untuk kita dengar firman Tuhan. Kalau misalnya Tante Remo tanya, kita sudah masuk bulan apa ya? September, benar. Biasanya kalau sudah September, kita sudah mulai mendengar ho 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 ho. Kita sudah mulai memasuki apa? Bulan ber. Ada September, Oktober, November, Desember deh. Sudah mau Natal lagi ternyata. 4 bulan lagi kita sudah mau Natalan lagi. Dan setelah itu kita mau tahun baru lagi, masuk tahun 2022. Wah, cepat sekali waktu berlalu ya. Oke, sebelum kita masuk firman Tuhan, Tante Rema tanya, apa kabarnya? Luar biasa, amin. Siapa yang sudah masuk sekolah? Sudah ada? Oke deh, ada juga yang masih online. Tetap jaga kesehatan ya. Dan juga semangat untuk terus belajar. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan hari ini, Tante Rema juga mau tanya, masih ingat gak firman Tuhan minggu lalu yang dibawakan oleh Tante Sesa? Tentang apa? Pemberitahuan kelahiran Tuhan Yesus. Senang ya, luar biasa ya. Kita mau masuk di bulan-bulan di mana kita akan menikmati bagaimana Tuhan hadir di dalam hidup kita, khususnya di dunia ini, untuk melakukan karya yang luar biasa. Dan hari ini Tante Rema mau beri judul firman Tuhan, yaitu tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mari, sudah siap Alkitabnya? Atau misalnya ada yang pakai HP, ada yang pakai tab. Yuk kita buka dalam Lukas pasal yang kedua. Yuk kita buka Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Kita perhatikan di situ. Yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri.
Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, di dalam Injil Lukas pasal kedua ini menceritakan tentang kelahiran Yesus, Sang Mesias yang sudah dinubuatkan dari zaman perjanjian lama dan baru digenapi di zaman perjanjian baru. Wow. Nah, itu kira-kira ya, kurun waktunya itu hampir 2000 tahun. Bayangkan ya. Allah memberikan nubuatan, Allah berfirman bahwa akan ada seorang juru selamat yang akan lahir. Itu 2000 tahun yang lalu dan baru digenapi di tahun ya perjanjian baru. Luar biasa. Nah, adik-adik, inilah rencana dan karya Allah yang sempurna bagi seluruh manusia. Lalu pertanyaannya, kenapa Yesus harus dilahirkan? Yesus harus datang di dalam dunia ini sebagai seorang manusia. Ingat ya, pribadi Yesus adalah Allah. Dan dia adalah kudus. Kalau dia datang sebagai Allah yang adalah roh, datang kepada manusia yang notabene berdosa, maka manusia bisa mati seketika. Makanya Yesus, Bapa, Allah Bapa kirim ke dunia, menjelma sebagai manusia supaya apa? Dia bisa dekat, dia bisa bersama-sama dengan manusia. Amin. Nah, pada waktu itu mengapa, pertanyaan kembali, mengapa Yesus harus hadir? Yesus dilahirkan di dalam dunia. Allah memiliki rencana. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa itu adalah hukuman kekal atau maut. Nah, tetapi karena Allah sangat mengasihi kita, mengasihi teman-teman semuanya, mengasihi Tante Rere, mengasihi semua ciptaannya, maka dia ingin menyelamatkan kita semua. Dia ingin membebaskan kita dari segala dosa kita, supaya apa? Semua orang bisa mengalami kemerdekaan, pemulihan, bahkan hidup yang berdosa menjadi hidup yang menjadi berkat. Nah, tapi ada satu oknum yang tidak suka. Ayo, siapa yang tahu? Benar, iblis. Iblis ini paling gak suka ya kalau rencana Allah itu terjadi bagi umat ciptaannya. Makanya dengan kerja yang begitu rupa, iblis ini mencoba memakai berbagai cara, bahkan memakai manusia ya yang hidupnya kosong untuk menggagalkan rencana Allah. Menggagalkan rencana Allah menyelamatkan manusia. Ya, tapi puji Tuhan, Allah kita ini dia besar, dia berkuasa dan dia tidak bisa digagalkan. Amin. Ya. Nah, tetapi kalau kita melihat dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 ini, coba kita bayangkan bagaimana latar belakang suasana kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ada yang pernah nggak? Kalau kita biasa kalau Natalan, oh iya ada gambar, ada palungan di situ di mana Tuhan ada gubuk-gubuk gitu ya. Ada kita lihat ada domba, ada Yusuf, ada Maria gitu ya. Terus ada apa? 3 orang Majus ya. Tapi
kalau kita membayangkan ya bagaimana latar belakang suasana kelahiran Tuhan Yesus Kristus, wah, Tante Rere waktu baca ayat ini udah luar biasa ya. Karena pada saat itu ya di Bethlehem, orang berpikir waktu kita dengar cerita Bethlehem dia ditulis di kota kecil. Tapi pada waktu Yesus lahir ya, di situ sedang banyak orang datang. Bethlehem ini memang kota kecil, tidak seperti Yerusalem yang adalah kota yang besar ya. Tetapi pada waktu Yesus lahir, sebenarnya suasana di Bethlehem tidak lagi sepi, tapi justru rame. Karena pada saat itu kalau kita baca dari ayat 1 sampai 2 ya, di situ ada kaisar yang bernama siapa tadi ingat? Agustus ya. Dia mau melakukan sensus penduduk di seluruh kerajaan Romawi ya. Karena pada waktu itu bangsa Yahudi yang saat itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi berduyun-duyun mendaftarkan diri di kotanya masing-masing. Jadi ibarat kata kalau kita misalnya pernah ke kota Jakarta, waduh kota Jakarta ya tempat Tante Rere lahir, waduh itu sangat hiruk pikuk, macet, banyak orang mau bangun pagi, berangkat pagi macet. Tapi kalau kita mau lihat Jakarta kosong ya, itu pada waktu apa? Pada waktu Lebaran ya. Pada waktu misalnya malam tahun baru semua pada pulang kampung. Nah, pada saat yang sama terjadi ya, semua orang harus mendaftarkan diri di kota masing-masing. Ya, yang tadinya ada di di kota yang besar, mereka harus pulang kampung. Jadi yang tadinya kota Jakarta misalnya rame jadi sepi. Nah, Bethlehem yang tadinya sepi, kota kecil jadi rame karena semua yang ber-KTP Bethlehem pada datang lagi sensus penduduk. Nah, si Om Yusuf ini dia adalah anggota ya dari masyarakat di Bethlehem, dia datang. Dan pada saat itu Maria sedang mengandung ya bayi Yesus. Dan kandungannya sudah berumur hampir 9 bulan ya. Dan di perjalanan mereka datang untuk menginap. Tetapi oleh karena sedang sensus penduduk, mereka sampai-sampai tidak mendapatkan tempat untuk bisa Maria melahirkan. Adik-adik, pada saat itu di kota-kota Bethlehem atau di kota-kota di sekitar rumah-rumah bangsa Israel, ya, di penginapan kah atau di rumah-rumah, mereka akan selalu mempunyai sebuah gua, di mana itu guanya itu seperti ini rumah ya, ada rumah gitu. Lalu di sampingnya masih selalu ada tempat gua di mana ternak-ternak mereka itu menjadi sebuah ditaruh di sana sebagai kandang. Nah, karena penginapan yang mereka datangi itu sudah penuh, tidak bisa lagi menerima mereka untuk menginap. Akhirnya mungkin yang punya penginapan, oh aku ada tempat, tapi adanya di kandang domba. Namun kita percaya bahwa semua itu adalah Tuhan yang mengatur. Akhirnya Maria dan Yusuf masuk ke dalam sebuah gua ya, di sana tempatnya rumah batu-batu ya, di gua, tapi di situ ada kandang domba. Dan di sanalah Maria akhirnya melahirkan bayi Yesus. Kalau secara kelayakan, layak gak lahir? Seorang ibu hamil harus melahirkan anak di tempat yang harusnya bukan tempat melahirkan, enggak ya, enggak layak ya. Sebenarnya kan harus steril, ya harus bersih. Tapi pada saat itu tidak bisa. Dan pada akhirnya Maria melahirkan di sana. Dan kalian tahu, di sana dikatakan, firman Tuhan katakan, bayi Yesus dibungkus dengan lampin. Lampin berbicara tentang kain yang biasa dipakai untuk melap domba yang baru dilahirkan. Dilap,
domba yang dilahirkan lalu dibungkus oleh kain lampin supaya domba itu, binatang domba yang baru dilahirkan itu tidak mengalami kecacatan. Karena nanti dipersiapkan untuk menjadi persembahan atau korban persembahan dari orang-orang pada zaman itu. Lalu kemudian dikatakan Yesus bukan hanya dibungkus oleh kain lampin, tapi dia juga ditaruh di palungan. Bayangkan, siapa di sini yang punya hewan peliharaan? Siapa yang punya anjing? Waduh. Siapa yang punya kucing? Punya burung? Nah, binatang-binatang itu biasanya ada tempat tatakan makan, benar? Nah, palungan itu adalah tempat di mana makanan daripada domba atau hewan peliharaan orang-orang pada zaman dahulu ditaruh di sana. Dan Yesus ditaruh di palungan yang terbuat dari batu. Ada juga mungkin kayu, tapi rata-rata batu. Nah, disinilah kita melihat bagaimana kesederhanaan Yesus itu, tempat Yesus itu dilahirkan. Ya, Yesus dilahirkan di tempat yang begitu tidak dipandang oleh orang-orang. Namun dari kesederhanaan itulah, tempat yang sederhana melahirkan seorang juru selamat kita semuanya. Amin. Makanya kita bersyukur bahwa rencana Allah sekalipun mau digagalkan oleh sensus penduduk, ya, bayangkan lagi hamil tua udah mau melahirkan harus naik keledai, ya, keledai tuk 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 tuk, waduh itu goyang, aduh bagaimana itu sudah mau melahirkan. Bisa aja mungkin di jalan bisa aja ada apa, ya. Tapi apa? Tuhan melindungi. Nah, lalu apa yang menjadi dampak bagi kita? Kalau Tante Rio tanya apakah pandemik ini, corona, ya, akan menggagalkan rencana Allah buat kita? Kita mau katakan sama-sama, tidak. Yuk kita baca, kita buka dalam Amsal pasal 23. Ya, Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Yuk kita baca bersama. Amsal 23 ayat 18. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada. Dan apa? Dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Kalau Yesus, ya, menggenapi rencana Allah melalui kehidupan Maria dan Yusuf yang taat mengikuti pimpinan Tuhan, maka kita anak-anak Tuhan yang taat, yang nurut apa yang dikatakan Tuhan, menyimpan apa yang dijanjikan Tuhan, dan melakukan bagian kita dengan setia, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak akan gagal. Amin. Kalaupun ada kegagalan, bangkit lagi. Ayo bangkit lagi. Amin. Nah, tetapi kita harus waspada. Karena iblis bukan hanya bekerja 2000 tahun lalu saja, ya. Sampai hari ini iblis mau kita jatuh. Iblis mau menggagalkan rencana Allah. Iblis mau kita jauh dari Tuhan. Iblis mau kita tuh berbuat senangnya sendiri. Iblis mau membuat kita tuh tidak percaya diri. Iblis mau tuh membuat kita takut. Iblis mau kita menjadi orang yang suka marah. Kita menjadi orang yang tidak bersyukur. Hati. Tapi ingat firman Tuhan dikatakan apa tadi di dalam Amsal? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dari manakah kamu? Apakah latar belakangmu? Siapa orang tuamu? Bagaimana kamu berada di dalam keluarga? Tuhan punya rencana yang hebat. Amin. Nah, yuk kita akan lihat lalu apa value, apa nilai-nilai rohani yang bisa kita aplikasikan dalam hidup teman-teman mulai dari saat remaja ini dan seterusnya dari bacaan kita, dari renungan firman kita hari ini. Yang pertama, sesederhana apapun hidup kita, bersyukurlah. Giatlah selalu dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu.
Terus libatkan Tuhan. Minta Tuhan pimpin terus, jangan bosen. Jangan tawar hati, jangan hatinya dingin gitu sama Tuhan, enggak boleh. Ya. Nah, yang kedua, kita harus menyadari ya bahwa Tuhan Yesus Kristus Allah kita mengendalikan peristiwa dan keadaan di dalam kehidupan kita. Dan semua akan berjalan sesuai dengan rencananya. Walaupun mungkin kadang kita bandel, ingat cerita Yunus? Ya, disuruh Tuhan kemana? Ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Tapi Tuhan kejar. Tuhan terus sabar sama Om Yunus. Tapi akhirnya apa? Akhirnya Yunus pun dipakai oleh Tuhan. Mau. Nah, hal yang terakhir. Nilai-nilai apa yang kita dapatkan dari perenungan kita, dari cerita tentang kelahiran Yesus? Yang ketiga, kita harus sadar bahwa Tuhan tidak akan selalu melakukan sesuatu dengan cara yang kita harapkan. Ya, jadi kalau misalnya kita belum mendapatkan sesuatu, kita belum berhasil, jangan marah sama Tuhan, bahkan jangan marah sama diri sendiri. Tapi terus minta Tuhan pimpin, beri hikmat. Mari kita belajar lagi. Mari kita menggali lagi diri kita. Ya, bergaul dengan orang-orang yang bisa juga membangun kita. Bergaul dengan orang-orang yang hebat. Dalam arti bukan berarti terus kita nggak mau bergaul sama orang-orang yang tidak hebat, tidak. Kita bisa belajar dari semua orang. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Rencana Allah tidak akan pernah gagal. Buat teman-teman, buat Tante Re, dan buat kita semua yang selalu berharap kepadanya. Amin. Firman Tuhan sampai di sini dulu. Yuk kita semua ambil sikap berdoa, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu atas kami. Terima kasih untuk kesederhanaan yang Kau teladankan melalui kelahiran-Mu. Bukan karena tempat yang tidak layak di mana Engkau dilahirkan, kami melihat bahwa kami akan gagal. Bukan karena latar belakang kami dari mana, bukan karena orang tua kami siapa. Tetapi oleh karena Tuhanlah kami akan menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang dapat menjadi berkat. Karena Tuhanlah juga yang sudah menebus kami menjadi orang-orang yang terlepas dari segala dosa. Dari belenggu-belenggu setan yang coba mengganggu kami. Tuhan pimpin kami di hari-hari kami supaya kami tetap berjaga-jaga. Dan kami tetap kuat, tetap dekat dengan Tuhan. Berkati persekolahan kami, studi anak-anak-Mu Tuhan. Berkati orang tua kami, berikan kami semua kesehatan, kekuatan. Usaha mata pencarian orang tua kami diberkati oleh Tuhan. Sehingga apapun yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu Tuhan, Engkau Allah yang mencukupkan. Terima kasih Tuhan, berkati juga gereja kami Alpha Omega, bahkan AO Kids yang ada, di mana kami terus rindu bertumbuh secara rohani. Biarlah setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, terus diberikan kesehatan, kekuatan, dan pengurapan Allah. Sehingga setiap firman Allah boleh menjadi terang bagi orang-orang yang mendengar, dan diberkati dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Happy Sunday. Bye.